warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami, yakni kelompok 5. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi asas-asas hukum Islam. Sebelum masuk ke materi lebih mendalam, kalian tahu nggak sih asas itu berasal dari bahasa mana? Asas berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Dalam konteks hukum, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang bersifat abstrak, yang melatar belakangi peraturan konkret atau perundang-undangan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan hukum. Dengan memahami asas, kita bisa memahami jiwa dan semangat dari suatu sistem hukum secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum asas hukum Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif dan menyeluruh, mengatur tidak hanya ibadah ritual, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai sebuah sistem, hukum Islam memiliki asas-asas yang menjadi fondasi dan landasan dari setiap aturan yang ada di dalamnya. Secara garis besar, asas hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah asas umum, yaitu asas yang berlaku untuk seluruh bidang hukum Islam tanpa terkecuali seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat. Kedua adalah asas khusus, yaitu asas yang berlaku pada bidang-bidang tertentu seperti hukum pidana, perdata, perkawinan, dan kewarisan, di mana masing-masing bidang memiliki prinsip tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan hukumnya. Pembagian ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan sekedar aturan agama yang sempit, melainkan sebuah sistem hukum yang lengkap, sistematis, dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia secara menyeluruh. Asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas umum hukum Islam yang pertama adalah asas keadilan. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan meski merugikan diri sendiri. Kedua, asas kepastian hukum dari Al-Maidah ayat 95 yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan agar masyarakat dapat menjalankan hukum dengan penuh keyakinan. Ketiga, asas kemanfaatan dari Al-Baqarah ayat 179 yang mengajarkan bahwa setiap hukum Islam pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Melanjutkan asas umum berikutnya, yakni asas tauhid. Asas tauhid berlandaskan surat Al-Ikhlas ayat 4, yang dimana menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bersumber dari Allah yang Maha Esa. Asas kebebasan dari Al-Baqarah ayat 256 juga menyatakan tidak ada paksaan dalam agama, namun kebebasan tetap dibatasi oleh tanggung jawab moral. Terakhir, asas tadaruj atau berangsur-angsur, yang berarti penerapan hukum Islam dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan masyarakat, bukan diterapkan sekaligus secara mendadak. Asas hukum pidana Islam. Pada asas khusus, terdapat 3 macam asas hukum pidana Islam. Yang pertama ada asas legalitas, dari surah Al-Isra ayat 15, yaitu seseorang tidak boleh dihukum atas perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain dari surah Fatir ayat 18 yang menegaskan setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan yang ketiga, asas praduga tak bersalah dari surah Al-Hujurat ayat 6 yang mengajarkan agar tidak tergesa-gesa menghukum seseorang tanpa bukti yang jelas dan kuat. Baik, selanjutnya adalah asas hukum perdata Islam. Asas hukum perdata Islam memiliki 5 asas penting. Yang pertama, itu adalah asas mubah. Asas mubah ini berasal dari An-Nisa ayat 29 yang berarti semua kegiatan muamalah atau transaksi hukum boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Untuk asas kedua adalah asas menolak mudarat dan mengambil manfaat dari Al-A'raf ayat 188 yang menegaskan bahwa setiap hubungan dalam hukum kita harus menghindari bahaya dan mengutamakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut. Melanjutkan dari asas hukum perdata Islam,
Yang ketiga adalah asas kebajikan dari Al-Maidah ayat 90, di mana asas ini mendorong setiap orang untuk selalu berbuat baik dan juga saling menolong satu sama lain dalam setiap hubungan hukum. Kemudian yang keempat adalah asas kekeluargaan dari surah Luqman ayat 14. Asas ini memfokuskan nilai-nilai persaudaraan dalam setiap hubungan hukum. Dan yang terakhir adalah asas larangan merugikan diri sendiri dan juga orang lain dari Al-Baqarah ayat 195. Pada asas ini yaitu melarang untuk setiap pihak dirugikan dalam transaksi ataupun dalam hubungan hukum. Selanjutnya, mengenai asas perkawinan hukum Islam. Jadi, hukum perkawinan Islam itu mempunyai 3 asas utama. Yang pertama, asas kesukarelaan, yang dimana ini diatur dalam ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 4, di mana dalam suatu perkawinan itu harus didasarkan kehendak dua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun. Kemudian, asas yang kedua yaitu asas kemitraan pasangan suami istri. Jadi, ini diatur dalam An-Nisa ayat 34, di mana pasangan suami istri itu ditempatkan sebagai mitra yang sejajar dengan mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Asas yang ketiga yaitu asas monogami terbuka, di mana monogami ini ialah suatu hubungan atau sistem pernikahan yang dimana hanya mempunyai satu hubungan, satu pasangan dalam satu waktu. Tetapi dalam asas monogami terbuka ini juga memberikan kelonggaran pada poligami, tetapi dengan syarat yang ketat dan dengan ketentuan-ketentuan yang wajib untuk dipenuhi. Dan dalam hukum perkawinan Islam, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, yaitu keluarga yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang. Karena itu, perkawinan tidak hanya menjadi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membentuk ibadah dan tanggung jawab bersama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas hukum pewarisan Islam. Hukum pewarisan Islam memiliki 5 asas yang khas. Yang pertama itu asas ijbari dari An-Nisa ayat 11 hingga 12 yang berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis demi hukum tanpa memerlukan perbuatan hukum tertentu dari siapapun. Yang kedua asas bilateral dari An-Nisa ayat 7 yang berarti setiap orang berhak menerima warisan dari 2 jalur sekaligus, yaitu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Nah, tidak hanya terbatas hanya satu jalur, seperti tradisi beberapa budaya tertentu. Dari 2 asas yang telah saya jelaskan itu, terlihat bahwa kewarisan dalam Islam memiliki karakter yang unik, yaitu bersifat otomatis dan terbuka dari 2 arah, dari pihak ayah maupun ibu. Asas-asas berikutnya akan melengkapi kerangka hukum ini, agar pembagian warisan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga adil dan teratur dalam praktiknya. 3 asas berikutnya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pembagian warisan secara lebih personal, seimbang, dan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari ketiga asas berikutnya. Yang ketiga adalah asas individual. Asas individual berarti pembagian harta dilakukan secara langsung kepada masing-masing ahli waris secara pribadi, bukan secara kelompok. Yang keempat adalah asas keadilan berimbang, yaitu pembagian harta warisan disesuaikan dengan hak dan kebutuhan dari masing-masing ahli waris, sehingga perbedaan bagian laki-laki dan perempuan dianggap sesuai dengan kewajiban dan kebutuhan dari setiap masing-masing ahli waris. Dan yang kelima adalah asas akibat kematian, yaitu pembagian harta hanya dapat dilakukan setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Asas penerapan hukum Islam terdiri dari 3 asas penting. Pertama, asas tidak memberatkan, yang berarti Islam tidak membebankan kewajiban di luar kemampuan umatnya.
Kedua, asas tidak memperbanyak beban, yang berarti hukum Islam tidak memberikan terlalu banyak kewajiban sekaligus agar tidak menyulitkan. Ketiga, asas tajrid atau asas bertahap, yang berarti penerapan hukum dilakukan secara gradual dan memperhatikan kondisi nyata masyarakat. Ketiga asas ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, penuh dengan kemudahan dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Seluruh asas hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Asas umum menjadi landasan filosofis yang menopang seluruh asas khusus di berbagai bidang hukum. Misalnya asas keadilan sebagai asas umum tercermin dalam asas keadilan berimbang di hukum kewarisan, maupun dalam asas kemitraan di hukum perkawinan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem yang holistik dan konsisten, di mana setiap bagiannya saling mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia secara menyeluruh. Di era modern saat ini, asas-asas hukum Islam tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa? Karena nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemanfaatan menjadi prinsip penting dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun hukum. Misalnya saja di dalam contoh bidang ekonomi, asas larangan merugikan orang lain diterapkan melalui larangan riba, penipuan, dan kecurangan dalam transaksi. Dalam kehidupan sosial, asas keadilan dan kebebasan mengajarkan bahwa betapa pentingnya menghargai hak setiap individu tanpa membedakan dari status sosial mereka ataupun dari latar belakang mereka. Nah, hal ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga menjadi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan tertib di tengah perkembangan zaman. Sebagai penutup, kita telah membahas asas-asas hukum Islam secara lengkap, mulai dari umum seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, tauhid, kebebasan, dan tadarus, hingga asas-asas khusus yang mencakup hukum pidana, perdata, perkawinan, kewarisan, dan penerapan hukum Islam. Baik, saya akan menambahkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Berlian. Setiap aturan dalam hukum Islam itu tidak dibuat untuk mempersulit, melainkan memberikan perlindungan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami asas-asas hukum Islam agar mampu menerapkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami nilai-nilai dasar hukum Islam, kita tidak hanya belajar tentang aturan, tapi juga belajar tentang moral, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak sesama manusia. Semoga pemaparan yang telah kami sampaikan ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kita mengenai pentingnya asas-asas hukum Islam dan kehidupan bermasyarakat. One is the loneliest number that you'll ever do.